Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang semangat. Nanam ketimun di pinggir rumah. Kaci berem jualan kue. Duduk melamun mendengarkan ceramah. Mata merem memble aja katanya. Ibu-ibu jamaah tarhib Ramadan yang dimuliakan Allah. Bicara soal tarhib itu sebetulnya sederhana. Karena rohaba yurohibu tarhiban. Yang artinya berarti melapangkan dada dan menyambut dengan mesra dan gembira. Itu tarhib namanya. Rasulullah itu kalau menyambut Ramadan itu 2 bulan sebelumnya sudah persiapan. Sejak mulai Rajab, Sya'ban, baru Ramadan. Sampai hadis Rasulullah mengatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Jadi 3 bulan ini berturut-urut ini bukan main, Bu. Hebatnya. Ketika kita memasuki Rajab, maka sampai malam 1 Rajab itu adalah doa yang tidak ditolak oleh Allah. Masuk Rajabnya saja dalam rangka apa nih? Menyambut tamu yang akan datang. Yang kedua, malam doa yang tidak ditolak adalah malam Sya'ban, Rajab Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban doa kita tidak akan ditolak sama seperti malam 1 Rajab. Jadi sudah diberikan kemuliaan. Dalam 2 bulan sebelum datang Ramadan, Allah sudah mengutus 2 ajudan. Rajab dan Sya'ban. Kan kalau tamu penting mau datang begitu. Kalau kita bahasakan ada tamu yang sangat besar, istimewa, luar biasa, seorang presiden mungkin gitulah. Akan datang ke rumah kita, pastikan ada sapu ranjaunya dulu tuh. Dilihat pengamanannya kanan kiri, 2 bulan itu sudah di screening. Jadi disiapkan berbagai fasilitas, bahkan lapangan terbangnya pun, mungkin tempat mendarat kalau pakai helikopter disiapkan 2 bulan sebelumnya. Jadi betapa mulianya bulan Ramadan sampai 2 bulan sebelumnya sudah diutus 2 ajudan sapu ranjau menyiapkan kedatangan tamu yang sangat mulia. Nah, Rajab syahrullah, Rajab itu adalah bulannya Allah, artinya Allah akan menyiapkan bulan yang sangat mulia, disambut dengan Rajab, disambut dengan Sya'ban. Nah, barulah masuk kepada bulan Ramadan. Jadi Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri, kata Rasulullah, dan bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulubnya mengutip sebuah hadis yang menyatakan Iza dakhala Sya'ban fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum. Apabila sudah memasuki bulan Sya'ban, maka bersihkanlah dirimu dan perbaikilah niat kamu. Fatahhiru anfusakum di sini bersihkan diri kamu. Banyak dosa, banyak maksiat, banyak memfitnah orang, banyak ngomongin orang, jauhkan itu. Bersihkan perilaku-perilaku jelek kita. Kita banyak bertobat. Wa ahsinu niyatakum. Luruskan niat kamu dari virus-virus yang tidak baik. Kenapa kamu puasa? Ya malulah sama suami saya kalau saya nggak puasa. Nah, bersihkan itu. Dari kotoran-kotoran yang bisa menjadi virus kamu melaksanakan Ramadan. Jadi kita niatkan tulus ikhlas kepada Allah. Ya Allah, aku sambut bulanmu dengan penuh sukacita. Aku ingin mendapatkan kemuliaan, keagungan bulan Ramadan. Yang betul-betul dinantikan sampai diutus tadi 2 ajudan, Rajab dan Sya'ban. Jadi ahsin di sini artinya benar-benar murni niatnya kepada Allah. Mengikhlaskan niat, artinya kita berpuasa Ramadan bukan karena tuntutan-tuntutan lain. Kenapa puasa? Karena suaminya ustadz. Ya, kalau nggak puasa malu, kan gitu. Nah, itu bersihkan niat kita. Kita bukan karena suami, bukan karena tetangga, bukan karena anak. Bersihkan niat kita bahwa memang kita berpuasa karena Allah yang melihat. Makanya hadis Rasul mengatakan, kullu amali di adama lahu illa shaum, kecuali berpuasa, fa innahu li wa ana azibihi, kecuali puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Setiap amal yang dilakukan oleh Adam itu miliknya, untuk dia, kepentingan dia. Kenapa sholat? Karena ingin dapat surga. Kenapa sholat? Karena untuk menghindari murka. Kenapa harus sholat? Karena melaksanakan perintah.
Jadi sholat itu untuk kepentingan dirinya. Artinya amalan-amalan yang kita lakukan yang lain selain puasa mungkin bisa dibayangkan dengan pahalanya. Sholat malam amalannya sekian, pahalanya sekian, memberikan nafkah dan sebagainya pahalanya segede gunung. Itu banyak sekali ukuran-ukuran ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah lain. Pernah tidak ketika kita berpuasa pahalanya sekian? Tidak ada puasanya. Pahala puasa itu betul-betul dirahasiakan oleh Allah. Itulah fa'innahu li. Artinya kalau sudah urusan Allah, maka amalan puasa yang kita lakukan itu hak prerogatif Allah. Jangan-jangan kita baru puasa 1 hari, tiba-tiba umur kita sudah tidak ada. Itu sudah dijamin kita masuk surga. Berpuasa ternyata kemudian ada kucing yang sedang kehausan dikasih minum, langsung garansi masuk surga. Jangan-jangan dengan berpuasa memberikan semacam santunan atau memberikan untuk orang berbuka puasa, itu langsung digaransi oleh Allah kamu masuk surga. Jadi tanpa batas. Ini menjadi hak prerogatif Allah. Pahala puasa itu dilepas. Kalau pahala-pahala yang lain banyak hitungan-hitungannya. Tapi berpuasa adalah hak prerogatif Allah yang tidak bisa dicampur tangani oleh siapapun. Orang lain juga nggak bisa menilai. Oh, puasa suami saya ternyata hebat, 100%. Kata istrinya. Seperti itu nggak? Belum tentu. Ya jangan-jangan suaminya puasa ternyata pergi ke kamar mandi dia minum kan gitu. Yang tampak di permukaan kan bisa saja bibir dikering-keringin. Ini fa'innahu li maknanya di situ. Puasa ini amalan yang garansinya oleh Allah sekaligus yang memonitori, yang men-CCTV-kan gitulah. Jadi CCTV puasa itu langsung Allah yang punya. Allah yang merekam. Amalan-amalan ibadah yang lain itu sangat bisa diukur. Tapi berpuasa ya, itu tidak bisa diukur dan tidak bisa tampak secara formal. Kalau orang syahadat masuk Islam, ya kalau kita lihat rukun Islam, semuanya tampak. Semua orang tahu, oh si A masuk Islam, itu syahadat. Kemudian yang kedua, sholat. Siapa yang nggak tahu orang sedang sholat? Kalau sholat amalannya tampak ya, kelihatan dia sholat atau tidak. Gampang satu kampung bisa tahu, oh dia tukang sholat, dia tidak. Tampak di permukaan. Apalagi zakat, kelihatan sampai nominal jumlahnya. Ada panitianya bahkan dibentuk. Jadi tampak di permukaan. Kemudian apalagi yang namanya haji. Satu kampung tahu semua. Tapi kalau puasa ada enggak panitia puasa? Enggak ada. Jadi semua yang lain ada panitia, ada nampak kelihatan kecuali puasa. Puasa tidak ada panitianya, tidak ada yang tahu dia puasa atau tidak. Tidak ada yang bisa menilai. Tidak ada yang tahu dia itu puasa atau tidak. Dan hanya Allah yang punya hak prerogatif untuk memberikan balasan. Jadi saking hebatnya Ramadan tadi, sampai sebelum datangnya 2 bulan Rasulullah sudah tarhib. Menyiapkan dari bulan Rajab, menyiapkan dari bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan, maka berarti tamu yang akan datang ini luar biasa mulianya. Disinilah kita mesti tarhib. Artinya adalah gembira dengan lapang dada, sukacita menyambut Ramadan. Ini bulan yang mulia sampai dikawal oleh 2 bulan Rajab dan Sya'ban. Saking mulianya tamu ini. Nah bagaimana kemudian kita? Apakah hanya sekedar gembira? Ya tidak cukup juga ternyata. Yang kedua, maka dalam tarhib Ramadan kita melakukan apa yang dikenal dengan membuat tutorialnya. Sya'ban ini sebetulnya bulan tutorial kita. Apa itu tutorial? Ibu kan banyak tutorial jilbab, tutorial make up ya. Kalau saya bahasakan bahasa sekarang, bahasa medsos. Bulan Sya'ban, tarhib Ramadan adalah tutorial menyambut Ramadan. Pertama berniat saya akan merumuskan niatnya ini. Kan gitu. Harus ada tutorialnya. Yang kedua hari pertama mungkin saya akan baca Quran juz pertama selesai. Kemudian hari kedua baca Quran, kemudian juz kedua. Ya. Sampai 30 juz kita lakukan berdasarkan tutorial yang sudah kita siapkan. Harus dibuat daftar menu tuh. Ya, bukan menu makanannya. Daftar menu ibadah kita. Sholat taraweh harus selesai. Kapan harus memberikan santunan yatim, kapan harus memberikan mungkin santapan berbuka, kapan harus membayar zakat, kapan harus baca Quran, kapan untuk sholat taubatnya, kapan untuk sholat, macam-macam disusun tutorial untuk melaksanakan Ramadan. Buatlah perencanaan yang jitu.
Jadi tarhib Ramadan berarti kita membuat tutorial. Karena bulan yang sangat mulia tadi bukan hanya sekedar menyambut kita dengan penuh kegembiraan, bukan sekedar itu. Ya memang kalau tamu yang disambut dengan penuh persiapan, kan kira-kira tamunya merasa terhormat nggak? Tarhib Ramadan adalah menghormati Ramadan. Karena kalau orang mau datang ke rumah ibu bapak, kemudian sudah disiapkan, senang nggak? Alhamdulillah ternyata begitu saya nyampe, karpet sudah dipasang. Kan gitu ya? Tapi beda kalau kita datang tidak disiapkan oleh yang Tuhan punya rumah. Ini mau datang tamu, rumahnya jadi kunci. Itu sampah saja masih berserakan. Siap nggak sih nyambut saya? Kan gitu ya? Di sini maknanya kalau masih kita memasuki Ramadan masih banyak berperilaku jelek, malu. Ya. Ramadan itu takut-takut mau datang kita ini sampah-sampahnya masih virus-virusnya masih terlalu banyak. Jadi tidak menyiapkan kita kedatangan tamu yang mulia. Selamat datang Ramadan. Masya Allah kata Ramadan nih. Ya Allah saya terhormat amat. Dimuliakan oleh tuan rumah. Ya kan? Begitu mau masuk pintu ternyata sudah langsung ada ajudan yang siap membukakan pintu. Oh enggak mau ketemu dengan ini ya. Sudah merasa gembira. Sama dengan kalau bapak ibu datang ke bank. Baru kita mau buka pintunya, kita nggak tahu di dalam ada satpam karena kacanya tidak tembus pandang dari luar. Tapi dia lihat kita. Begitu kita mau buka, dia duluan. Oh, selamat datang ibu. Sudah di dalam, kemudian apa yang dilakukan? Ibu, ada yang bisa kami bantu? Ibu kebutuhannya mau apa? Mau transfer, mau narik uang, mau clearing. Saking satpam tadi, petugas bank menghormati nasabah kan gitu. Kita sebagai nasabah merasa terhormat nggak? Begitu juga tadi kita. Karena menghormati tamu yang disambut dengan penuh kegembiraan. Sampai bahkan dipasangin janur, dipasangin tendanya. Dan ini harus ada tutorialnya. Maka tarhib Ramadan adalah mempersiapkan diri dengan tutorial kita siapkan. Itulah tarhib Ramadan. Kalau sudah kita siapkan, Ramadan juga betah, Bu. Kita kan ingin membuat tamu itu betah. Nah kita ini menyambut Ramadan itu tuan rumah. Jangan sampai Ramadan itu nanti pundung. Boro-boro mau kasih keberkahan. Puasanya juga dengan penuh keterpaksaan. Kata Ramadan, emangnya gue gak tahu lu puasa cuma pura-pura, kata Ramadan. Kira-kira Ramadan udah gak betah pengen buru-buru pulang kan? Tuan rumahnya gak hormat banget. Kenapa? Segitu banyak waktu ternyata gak ada yang menyentuh kemuliaan saya, kata Ramadan. Kenapa gak baca Quran? Kenapa gak tarawehnya? Ya, kenapa? Macam-macam. Ramadan itu selalu mengintip kita, memperhatikan tuan rumahnya baik gak? Tuan rumahnya penuh persiapan enggak? Tuan rumahnya kira-kira mau memanfaatkan saya enggak? Kan gitu kata Ramadan. Nah, inilah tarhib Ramadan. Jadi betul-betul kita buat tutorial ingin menyenangkan, menggembirakan Ramadan semaksimal mungkin. Jangan sampai Ramadan ini datang ya seperti datangnya tamu biasa saja, ya sudah. Pamitan bahkan buru-buru pulang juga seneng banget itu Ramadan. Kalau kita enggak mempersiapkan dengan baik, tamunya enggak betah lah begitu. Nah Ramadan adalah tamu yang sangat mulia. Buatlah dia betah. Buatlah dia senang. Bahkan dia pengen datang lagi nanti. Bu, ibu teh baik banget sama saya. Insya Allah bu, kapan nanti kami datang lagi ke sini. Kan gitu. Saking betahnya itu Ramadan, saking senangnya disambut oleh tuan rumah, maka dia akan meminta, akan menjanjikan nanti kami datang lagi bu ya. Kalau orang yang kapok kan beda. Mau ada-ada kaditu tuan rumah naga gitu, kamar mandi naga gitu, ya. Mau masuk kursinya juga belepotan, karena banyak debu dan sebagainya. Hordengnya juga seperti itu. Kata Ramadan, enggak ampun, mual kaditu deui gitu kan. Nah Ramadan pun kita, inilah tarhib. Jadi betul-betul kita tadi bertarhib ini adalah membuat tutorial sebaik mungkin apa yang akan kita lakukan selama sebulan penuh. Buatlah Ramadan pun kangen untuk segera bertemu dengan kita. Allah saja menyambut Ramadan itu sampai disiapkan Rajab, ajudan pertama, Rajab kemudian Sya'ban juga disiapkan lagi. Kenapa kita tidak? Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang betul-betul merasa gembira dan akan mempersiapkan dengan tutorial Ramadan kita dengan baik. Jadi cuma 2 materi saya tadi. Cuma pengertian tarhib, kemudian yang kedua tutorial. Sesuai dengan tema kita ini kan untuk meraih kemenangan di bulan Ramadan. Kalau pengen menang, siapkan senjata-senjatanya, ya. Senjata tilawahnya gimana, senjata zakatnya, senjata sodakonya, senjata buat takjilnya gimana, senjata buat pengajiannya gimana. Terus kita siapkan, maka insya Allah Ramadan akan kita raih dengan penuh kemenangan.
Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saninten buah saninten di parapatan. Hapunten abdi hapunten upami aya kelepatan. Aura kasih adalah mantan. Woy, terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.